Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bramianto, NIM 1920505025, kelas 1957 PMIA, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah, Palembang. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul jenis-jenis intuisi dan perkembangan kematangan intuisi dengan mata kuliah Psikologi Terapan dan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baik, jenis-jenis intuisi. Menurut Abidin tahun 2002, intuisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, intuisi afirmatori, yang kedua, intuisi antisipatori, dan yang ketiga, intuisi konklusif. Yang pertama, intuisi afirmatori. Intuisi afirmatori berupa pernyataan, representasi, interpretasi, solusi yang secara individual dapat diterima secara langsung, self-evident, global, dan cukup secara intrinsik. Intuisi afirmatori adalah representasi atau interpretasi berbagai fakta yang diterima sebagai suatu ketentuan dan dianggap benar atau terbukti dengan sendirinya, serta konsisten dengan sendirinya. Intuisi afirmatori bersifat menegaskan suatu representasi atau interpretasi. Intuisi afirmatori dapat diklasifikasikan ke dalam intuisi afirmatori semantik, intuisi afirmatori relasional, dan intuisi afirmatori inferensial. Yang kedua, intuisi antisipatori. Intuisi antisipatori merupakan aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berusaha menyelesaikan masalah dan penyelesaiannya tidak secara langsung dapat diperoleh. Intuisi antisipatori merepresentasikan pandangan global, dugaan, dan klaim awal dalam sebuah pemecahan masalah mendahului bukti formal dan bukti analitik. Selanjutnya, yang ketiga, intuisi konklusif. Intuisi konklusif merupakan upaya meringkas secara umum dengan ide dasar pemecahan masalah yang sebelumnya telah ditekuni. Hal ini dapat terlihat ketika sejumlah klaim atau prediksi yang dibuat kemudian menyusunnya kembali ke dalam suatu bentuk peta atau kerangka penyelesaian masalah. Selanjutnya, perkembangan kematangan intuisi. Menurut Baylor pada tahun 2001, perkembangan intuisi seseorang dipengaruhi oleh tingkat kepakaran seseorang di bidang tertentu. Secara kualitatif, ada 2 jenis intuisi, yaitu intuisi yang belum matang atau immature intuition dan intuisi yang sudah matang atau mature intuition. Keduanya dibedakan oleh tingkat kepakaran pada suatu bidang tertentu. Intuisi yang belum matang sering dijumpai ketika seseorang masih berada pada taraf permula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencampuri kemampuannya dalam menemukan wawasan-wawasan baru. Sedangkan intuisi yang sudah matang kebanyakan muncul ketika seseorang menjadi pakar di bidang tertentu dengan modal struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.